Ya, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Ada semua. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama itu nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan. Yang kedua, kita juga kemarin sudah membahas tentang menyusun menu makanan seimbang, dan yang ketiga kita juga kemarin sudah membahas tentang organ-organ pencernaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana jadinya jika pada seperti yang pertemuan kedua itu, jika kita tidak makan makanan yang seimbang, apa yang akan terjadi pada organ pencernaan kita. Oke, ini adalah kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua, menjelaskan penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, mengaitkan hubungan antara fungsi organ sistem pencernaan dengan gangguan yang terjadi. Yang keempat, menganalisis alternatif pengobatan dan teknologi yang dapat digunakan untuk pengobatan gangguan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi terkait teknologi pengobatan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin menampilkan kepada kalian kondisi di dalam organ tubuh kita jika terjadi penyakit gastritis atau asam lambung. Ini menggunakan teknik endoskopi, masuk ke dalam organ pencernaan manusia yang menderita penyakit gastritis. Nah, tadi sudah saya tayangkan video kondisi di dalam lambung kita ketika mengalami gastritis, ya, gastritis yang sudah akut. Jadi kalau misalnya orang yang sudah mengalami gastritis itu dinding lambungnya terlihat ya tadi ya, sudah mulai berbeda ya, warnanya kelihatan ya, sudah mulai rusak. Nah, mengapa seseorang bisa sakit perut ketika makan makanan yang tidak higienis? Kira-kira kenapa? Siapa? Bu. Ya, silakan Ahmad. Makanan yang tidak higienis itu mengandung bakteri dan penyakit. Jika makanan tersebut tertelan, maka bakterinya akan menyebar dan berkembang biak, sehingga mengganggu sistem pencernaan dan menimbulkan rasa sakit. Iya, betul. Jadi yang membuat rasa sakit itu adalah kandungan makanan yang ada bakterinya. Makanan yang nggak higienis itu ada bakterinya, ada virus yang tadi Ahmad ya. Itu mungkin akan berkembang di dalam pencernaan kita sehingga akan menimbulkan rasa sakit. Nah, kira-kira penyakit apa aja yang bisa muncul jika kita makan makanan yang nggak higienis? Penyakit apa aja kira-kira? Diare, apa lagi? Usus buntu, ya apa? Terus sembelit, ya. Masir, oke. Jadi ada beberapa penyakit yang akan mungkin muncul jika kita makan makanan yang nggak higienis dan pola hidupnya, pola makannya tidak sehat. Oke. Nah, apakah kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Nih, saya akan bagikan LKPD dulu untuk kalian. Kita akan mencari tahu bagaimana kira-kira penyakit apa saja yang mungkin muncul jika kita makan makanan yang tidak higienis dan pola makannya yang tidak sehat. Nah, kalian silahkan mencari informasi melalui internet dengan menggunakan komputer yang ada di depan kalian. Setelah kalian menemukan penyakit apa yang mungkin muncul, silakan kalian buat
infografis yang isinya adalah tentang, pilih salah satu penyakit aja ya, nanti buat infografisnya tentang penyakit itu, cari gejalanya apa, kemudian solusinya bagaimana jika menderita penyakit tersebut. Setiap kelompok harus berbeda penyakitnya yang diajukan. Silakan nanti melaporkan ke saya penyakitnya apa aja agar tidak ada kelompok yang sama. Gitu. Sudah bisa dipahami? Bisa. Silakan mulai mengerjakan. Menyajikan hasil karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parasaman Aladi, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Toraya, Tawakal, Nashwa, dan Aisyah yang ingin mempresentasikan tentang salah satu gangguan pencernaan, yaitu gastritis. Gastritis atau asam lambung atau juga bisa disebut dengan GERD itu adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Dari data yang terkait gejala ini, menurut WHO, angka persentase di Indonesia itu sekitar 40,8%. Angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia itu cukup tinggi, yaitu dengan prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa total keseluruhan Indonesia. Nah, apa aja gejala yang terjadi ketika gastritis ini? Yaitu penyakit asam lambung atau gastritis terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah atau otot S itu melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makan turun ke lambung. Bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan yang menyebabkan rasa sakit. Nah, kondisi ini berisiko terjadi pada orang berusia lanjut atau lansia, penderita obesitas, dan ibu hamil. Gejala utama dari asam lambung naik adalah rasa seperti terbakar di dada atau heartburn. Gejala ini dapat disertai dengan keluhan gangguan pencernaan lainnya seperti sering bersendawa, mual dan muntah, mah dan sesak napas, serta mulut terasa asam. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Ada 5 cara mencegahnya. Yang pertama, kita harus memperhatikan jumlah porsi makanan kita. Yang kedua, harus menghindari makanan yang dapat mengiritasi perut. Yang ketiga, kita harus berhenti mengonsumsi alkohol dan merokok. Yang keempat, menghindari penggunaan obat NSAID dalam jangka panjang. Dan yang terakhir itu kita harus mengelola tingkat stres. Mungkin cukup sekian. Apa yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, kenapa? Kan asam lambung itu terjadi di lambung. Terus kenapa rasa sakit itu bisa kita rasain di dada? Nah, kenapa rasa sakitnya itu malah di dada padahal penyakitnya kan lambung ya? Karena asam lambung itu naik ke kerongkongan, yang mana kerongkongan itu posisinya ada di dada, sehingga terjadi rasa terbakar di dada. Nah, sekian. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adi dan Haifa yang menjelaskan penyakit usus buntu. Ya, usus buntu sendiri adalah appendix atau sebuah kantung yang berada di bagian bawah kanan perut yang mengalami peradangan. Nah, usus buntu ini sesuai data yang ada pada tahun 2021 menyebutkan bahwasanya sebesar 8% manusia akan mengalami usus buntu. Nah, pada orang dewasa itu terjadi pada umur 18 hingga 25 tahun. Nah, kalau pada anak-anak kecil itu terjadi pada umur 10 hingga 19 tahun. Nah, gejala-gejalanya itu ada 4. Yang pertama, nyeri perut yang berawal dari pusat pindah ke bagian kanan perut bagian bawah. Nah, kalau misalkan kita bergerak atau berjalan dan batuk, itu akan merasakan lebih sakit. Terus yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Dan yang keempat, demam, konstipasi atau sembelit, diare, dan kembung. Yang ditanyakan? Apakah melakukan aktivitas berat tepat setelah makan bisa menyebabkan usus buntu? Ya, mengenai pertanyaan Fadlan itu tidak berpengaruh bagi manusia buat beraktivitas berat ya. Soalnya bekerja berat itu tidak menyebabkan dan tidak memicu terjadinya usus buntu seperti itu. Nah, ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya ingin sedikit menambahkan. Selain penyakit yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, di dalam saluran pencernaan itu juga ada beberapa penyakit. Salah satunya yang pertama yaitu serostomia. Serostomia ini biasanya terjadi di mulut, yaitu kondisi di mana mulut kering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak putih pada lidah dan sulit mencerna makanan. Oke. Kemudian ada juga penyakit namanya parotitis, atau kalian pernah lihat orang yang bagian lehernya itu biasanya membengkak. Nah, itu nama penyakitnya adalah parotitis atau gondongan. Pembengkakan pada kelenjar gejalanya adalah pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian menimbulkan rasa nyeri, demam dan kelelahan, kemudian kulit pada area kelenjar parotis itu tampak kemerahan. Penyebabnya adalah karena adanya infeksi bakteri, virus atau jamur pada kelenjar parotis. Oke, itu tadilah tambahan dari saya. Sekarang apakah ada yang ingin membantu saya memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diri saya di sini akan menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Hari ini kan kita belajar mengenai sistem pencernaan dan juga penyakitnya. Nah, penyakit yang ada pada sistem pencernaan tadi sudah dijelaskan oleh 4 kelompok. Yang pertama itu adanya wasir atau pembengkakan pada pembuluh darah ya, pada bagian anus. Nah, itu kita tuh bisa mencegahnya. Salah satunya itu dengan makan makanan yang berserat, mengkonsumsi minum air secukupnya, dan juga rutin berolahraga. Setelah itu ada gastritis yang dijelaskan pada kelompok 2. Nah, gastritis itu adalah rasa sakit pada dada yang ditimbulkan oleh asam lambung yang naik ke tenggorokan. Nah, setelah itu yang ketiga itu ada penyakit diare. Diare itu adalah jika seorang yang keseringan buang air besar dan kondisi tinjanya itu seperti cair atau black. Cara mencegahnya gimana? Nah, kita tuh harus makan makanan yang higienis dan juga makan makanan yang matang. Jangan makanan yang belum matang kita langsung makan, itu bisa menyebabkan diare. Dan yang terakhir yaitu appendicitis atau usus buntu. Itu pembengkakan pada appendix, yaitu usus buntunya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Najwa yang sudah membantu saya memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, seperti biasa, setelah selesai pembelajaran, saya ingin melihat apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan komputernya ditutup dulu. Oke, saya akan bagikan soal evaluasinya. Baik, sudah mulai bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Oke, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Mantap. Gimana? Makin nambah ilmu, Bu. Oke. Alhamdulillah, bermanfaat insya Allah ya. Amin. Baik. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran